Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kebijaksanaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebijaksanaan tidak tinggal dalam hati yang keruh dan tubuh yang dikuasai dosa. Pikiran negatif dan tubuh yang dikuasai dosa berpengaruh buruk dalam cara pandang seseorang dalam melihat kenyataan hidup dan mengambil keputusan. Ketidakbijaksanaan dan keputusan hidup akan berdampak pada banyak hal dalam kehidupan, terutama jika kita adalah pengajar, pemimpin, pengambil kebijaksanaan bersama, dan panutan bagi orang lain. Hidup perkawinan dan keluarga harus didasarkan pada rahmat kebijaksanaan. Ketidaklancaran komunikasi dan tindakan konyol dalam hidup berkeluarga sering didorong oleh keputusan yang muncul dari hati yang keruh dan emosi yang tidak terkendali. Lalu bagaimana cara kita mengambil keputusan yang bijaksana? Kebijaksanaan dapat kita temukan ketika kita belajar untuk tenang dan hening. Kebijaksanaan membuat kita tahu skala prioritas dan nilai apa yang kita perjuangkan dalam hubungan perkawinan dan berkeluarga. Kita dapat berpikir dan bertindak bijaksana jika kita bersatu hati dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon roh kebijaksanaan kepada Tuhan Yesus agar kita mampu memimpin keluarga dengan baik dan benar, mampu memimpin komunitas dengan adil dan manusiawi, mampu menghadapi situasi-situasi sulit dengan tetap mencari jalan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu dalam hidup kami, agar kami beroleh budi yang arif
dan hati yang bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi hidup kami dan orang lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.